Manajemen perubahan atau management of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Manajemen perubahan adalah sebuah proses yang mengadopsi pendekatan manajemen, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling guna melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan. Manajemen perubahan dilakukan untuk menghasilkan solusi bisnis yang dibutuhkan agar bisa lebih sukses dengan cara yang juga lebih terorganisir melalui metode pengelolaan dampak perubahan pada mereka yang berada di dalamnya. Konsep manajemen perubahan. Teori force field. Teori ini mengemukakan bahwa perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu ataupun kelompok, di mana kekuatan tekanan berhadapan dengan keengganan untuk berubah sehingga agar terjadi perubahan maka harus memperkuat kekuatan tekanan dan memperlemah keengganan. Teori motivasi. Dalam teori ini perubahan akan terjadi kalau ada sejumlah syarat tertentu yang menguntungkan. Namun dengan memiliki motivasi untuk berubah maka yang perlu dilakukan adalah fokus ke depan dengan membuang sikap pesimis, menciptakan kepatuhan, serta mengurangi ketidakpuasan. Teori kerjasama. Teori kerjasama mempelajari bahwa perubahan tidak bisa berjalan tanpa adanya kerjasama semua pihak. Perkembangan perubahan menurut Corner, 1922. 1. Introduksi teknologi baru merupakan perkembangan teknologi dilakukan terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan dalam banyak hal telah berhasil mengembangkan perusahaan. 2. Total Quality Management, TQM, yang merupakan usaha dalam keseluruhan organisasi untuk memperbaiki kualitas produk, proses, SDM, dan lingkungan secara kontinu struktur, sistem, praktik dan sikap untuk meningkatkan kepuasan dan daya saing perusahaan. 3. Business Process Reengineering, BPR, bertujuan untuk perbaikan kinerja organisasi melalui efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang mencakup biaya, mutu, delivery, service, dan speed. 3 tren utama yang membentuk perubahan organisasi. 1. Globalisasi. 2. Teknologi informasi. 3. Inovasi manajemen. 3 tujuan manajemen perubahan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Menjaga keberlangsungan hidup perusahaan baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menyesuaikan dengan lingkungan eksternal seperti di lingkungan eksternal, sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi dan peralatan, dan lainnya, serta di lingkungan eksternal, perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi, dan lainnya. Memperbaiki efektivitas perusahaan-perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya yang dilakukan ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi dan juga implementasi strategi perusahaan. Komponen manajemen perubahan. 1. Tujuan perubahan. 2. Aspek strategis yang perlu diubah. 3. Strategi perubahan yang diterapkan. 4. Sumber daya. 5. Manajer perubahan. 6. Agen of change. 7. Organisasi. 8. Target audiens yang pasti. Macam-macam perubahan. Perubahan yang terjadi pada perilaku manusia yang disebabkan secara alamiah. Perubahan secara terencana. Perubahan yang sengaja digerakkan dan direncanakan organisasi dengan perubahan yang langsung tidak sengaja. Tingkatan manajemen perubahan dalam bisnis. 1. Perubahan individu merupakan setiap individu memang selalu akan mengalami perubahan dalam hidupnya, perubahan tersebut tentu ke arah yang diinginkan. Begitupun dalam sebuah pekerjaan, seorang tenaga kerja diperlukan perubahan, maka disinilah peran manajer perusahaan dalam mengatur perubahan. 2. Perubahan organisasi merupakan manajemen perubahan berhubungan langsung dengan sumber daya mana yang perlu diubah untuk keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini seperti upaya perubahan dalam setiap departemen di dalam perusahaan. 3. Perubahan kemampuan perusahaan berarti manajer memberikan perubahan terhadap metode pemasaran sebelumnya yang dinilai tidak memenuhi target perusahaan.
Sehingga inisiatif seorang manajer di sini sangat dibutuhkan demi mencapai kemajuan perusahaan. Proses perubahan menurut pandangan Lewin. 1. Membekukan merupakan langkah ini biasanya melibatkan pengurangan kekuatan yang mempertahankan perilaku organisasi pada levelnya saat ini. Pembekuan terkadang dilakukan melalui proses diskonfirmasi psikologis. Dengan memperkenalkan informasi yang menunjukkan perbedaan antara perilaku yang diinginkan oleh anggota organisasi dan perilaku saat ini. Anggota dapat termotivasi untuk terlibat dalam aktivitas perubahan. 2. Bergerak merupakan langkah ini menggeser perilaku organisasi, departemen, atau individu ke tingkat yang baru. Ini melibatkan intervensi dalam sistem untuk mengembangkan perilaku, nilai, dan sikap baru melalui perubahan dalam struktur dan proses organisasi. 3. Pembekuan kembali merupakan langkah ini menstabilkan organisasi pada keadaan ekuilibrium baru. Ini sering dicapai melalui penggunaan mekanisme pendukung yang memperkuat keadaan organisasi baru, seperti budaya organisasi, penghargaan, dan struktur. Tujuan dari perubahan adalah untuk berpindahnya dari situasi dan proses-proses dari kotak sebelah kiri ke sebelah kanan. Perubahan membutuhkan waktu, sehingga ada waktu yang akan digunakan ketika berpindah dari kotak sebelah kiri ke kotak sebelah kanan. Di atas kotak sebelah kiri ada isu dan opportunities yang memicu terjadinya perubahan. Pemicu perubahan ini adalah kombinasi dari faktor-faktor yang dikumpulkan dalam perusahaan untuk membuat sebuah perubahan. Perusahaan harus memahami potensi dan pemicu dari sebuah perubahan. Panah besar dari kiri ke kanan menerangkan bahwa perusahaan harus melakukan untuk perubahan. Dengan melakukan berbagai macam langkah untuk membuat perubahan itu berjalan. Sebelum perubahan itu dianggap selesai dilakukan, perubahan harus dapat diukur, diawasi, dan direncanakan perubahannya. Lingkungan perubahan yang merupakan sistem organisasi tidak mungkin dapat hidup tanpa lingkungan organisasi, dengan demikian perubahan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sistem organisasi. Scott menggambarkan 4 level lingkungan organisasi, yaitu Organizational sets, meliputi domain, wilayah organisasi, produk, atau layanan yang disediakan. Organizational population, mencakup turunan atau perkembangan organisasi sejenis. Seperti organisasi pendidikan, ada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Areal organizational field, terkait dengan hubungan-hubungan dan interaksi antar anggota organisasi. Termasuk dalam satu area geografis tertentu di mana organisasi berdomisili dan memiliki jaringan kerja. Fungsional organizational field merupakan pemikiran yang mengkaitkan lingkungan dengan berbasis organisasi sebagai sebuah fungsi, daripada hanya melihat lingkungan secara geografi semata. Terima kasih, salam dan bahagia.